kelihatan di sebuah panti jompo. Pokoknya ada banyak teori mengenai channel YouTube-nya Clown Ozop. Nah, menurut lo gimana? Apa teori lo mengenai channel Clown Ozop? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pada tahun 2015, ada sebuah video viral di internet yang menggambarkan situasi panik di sebuah gerbong kereta bawah tanah di Washington DC, Amerika Serikat. Di dalam video ini terlihat kalau ada seorang pria yang kita sebut saja sebagai Fulan sedang di dalam kereta, lalu terus-terusan berteriak, "Konduktor, we have a problem." Atau, "Konduktor, kita punya masalah." Fulan ini terus-terusan aja bilang ke konduktor kalau kita punya masalah sambil juga menekan tombol darurat, lalu berlari dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Orang-orang di gerbong awalnya kayak acuh tak acuh sambil juga bingung dan kepo karena ini orang dari tadi lari-larian pencet tombol emergency dan bilang ada masalah. Emang masalahnya apa, bro? So far sih ya, sejauh mata memandang, cuman dia doang yang kelihatan panik, gusar, dan juga nggak bisa diam. Penumpangnya dan juga keretanya semuanya berjalan seperti biasanya. Kok pas ini ada nih satu orang yang nanya, "Lo kenapa, bro? Ada masalah apa emangnya?" Si Fulan tiba-tiba aja malah marah-marah sambil juga menjawab, "Bayangin kalau ada orang nembakin kotoran ke kita di sini." Satu orang dan sekitarnya pada bingung dong, kayak, "Hah? Bayangin? Maksudnya gimana?" Gak lama kemudian ada lagi nih satu orang random gitu kayaknya, kayak bilang, "Bro, lo lagi megang senjata ya?" Bukan, malah ngomel balik kayak, "Jauhin gue, jangan deket-deket sama gue." Orang di dalam kereta jadinya makin bingung karena Fulan ditanya baik-baik, tapi jawabannya selalu ambigu. Beberapa ada yang mulai emosi nih dan mulai menuduh kalau sebenarnya nggak ada masalah apa-apa dan Fulan lah yang jadi masalah di gerbong kereta ini. Nah, sempat nih terjadi keributan di antara Fulan dengan para penumpang gerbong kereta. Para penumpangnya kayak meminta kejelasan dari masalah yang dari tadi diteriakin sama Fulan. Tapi Fulan nggak bisa menjelaskan. Dia tetap bilang, "Konduktor, kita punya masalah," sambil juga memencet terus tombol emergency. Karena peristiwa ini direkam sama Fulan dan juga penumpang lainnya, videonya jadi viral dong. Dan bertanya-tanya nih, apa sih masalah yang sebenarnya terjadi? Netizen berusaha tuh mencari jawaban. Cuman dari media massa ataupun berita ataupun dari koran, gak ada tuh info mengenai masalah di gerbong kereta. Dari beberapa keterangan saksi penumpang kereta juga gak ada tuh masalah yang kelihatan. Cuma Fulan aja yang dari tadi udah sendiri sampai setelah ditelusuri lebih lanjut videonya ini ternyata diupload oleh seorang youtuber
bisa jadi Fulan ini emang protes tentang tombol emergensinya. Bisa jadi juga dia emang beneran punya masalah, atau bisa jadi emang ada masalah yang bakal muncul. Menurut lo gimana? Apa pendapat lo mengenai Fulan yang terus-terusan berteriak, konduktor kita punya masalah? Langsung merespon dan memanggil polisi untuk datang ke rumahnya. Pas polisi datang dan melakukan pemeriksaan, diketahui kalau perhiasan, laptop, uang, kartu kredit, dan beberapa barang berharga lainnya pada hilang. Tapi untungnya anak-anaknya Leah dan Jake sama sekali tidak tersakiti. Nah, pada saat Leah mengupload pengalaman dia, ternyata banyak netizen yang heran. Netizen kayak bertanya-tanya, kenapa pas rumah lo kedatangan maling, bukannya menyelamatkan anak lo, lo malah menyelamatkan anjing lo? Kenapa lo malah ninggalin anak-anak lo di dalam rumah pada saat maling lagi menggasak hartanya? Sayangnya kontroversi ini nggak ditanggapin sama Leah karena gak lama kemudian dia menutup akun TikToknya. Sekarang pertanyaan buat lo semua nih, kalau sekiranya lo kemalingan, lo lebih pilih menyelamatkan apa? Istri lo atau Nvidia RTX 4080 Super dari Asus TUF Gaming ini? Tulis lo di kolom komentar. Pada tanggal 3 Juli tahun 2025, ada user TikTok bernama Dogienzimo atau Dogi mengupload sebuah video dengan judul Day 5. Video yang diupload ini ternyata berisi sebuah rekaman di mana dia nyemplung dengan sukarela dan sadar ke dalam kubangan lumpur hidup di tengah rawa terpencil. Dari video ini kita bisa melihat kalau lumpur hidupnya itu beneran tebel dan dalam banget. Sampai-sampai begitu Dogi nyemplung, seluruh tubuh dia kayak masuk semua. Dia juga selalu pakai kamera di helmnya buat ngerekam semua kegiatan dia di lumpur hidup, termasuk juga ketika dia berusaha keras mengeluarkan dirinya dari lumpur hidup. Sedikit info, buat yang belum tahu, lumpur hidup itu berbeda jenisnya dengan lumpur yang biasanya ada di rawa-rawa atau tanah lembab. Lumpur hidup biasanya ada di daerah sekitaran sumber air seperti pantai, sungai, atau rawa yang terbentuk dari campuran tanaman mati dan juga air. Bedanya dengan lumpur biasa, lumpur hidup itu tergolong lebih berbahaya karena terkenal banget bisa menjebak dan mengubur hidup-hidup hewan atau manusia yang masuk ke dalamnya. Dan begitu udah masuk, siapapun yang terjebak di dalam lumpur hidup itu mereka bakalan kesulitan banget untuk keluar karena tidak ada tumpuan, susah bergerak, susah berenang, dan semakin berusaha maka semakin tenggelam juga. Walaupun begitu, Dogi nyebur ke lumpur hidup bukan bertujuan untuk mengakhiri hidupnya ya, tapi karena passionnya. Kalau lo lihat beberapa videonya, kebanyakan itu diisi dengan rekaman di mana dia meloncat terjun bebas masuk ke dalam lumpur hidup. Nah, banyak netizen nih yang khawatir dan juga bertanya-tanya, gimana sih dia bisa keluar dari lumpur hidup dengan selamat? Kan lumpur hidup itu terkenal susah dan lengket. Well, sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Ada semacam triknya lah ya. Yang paling gampang ya, sebelum masuk lo harus ikat dulu tuh badan lo menggunakan tali. Jadinya kalau lo mau keluar, lo tinggal tarik aja badan lo keluar dari lumpur hidup. Tapi di satu sisi lain, netizen menduga kalau Dogi melakukan aksinya bukan hanya untuk menarik perhatian viewers atau passion ataupun hobi, melainkan
kepuasan seksual. Jadi ada sebuah fetish bernama vorarefilia di mana seseorang itu memiliki hasrat erotis untuk dimakan bulet-bulet sama orang atau makhluk lain. Orang yang memiliki fetish ini itu kayak seneng atau berfantasi aja gitu kalau tubuhnya somehow dimakan bulet-bulet sama ikan paus, titan, galactus, atau makhluk raksasa lainnya. Nah, netizen menduga kalau Dogi mempunyai fetish vorarefilia karena ketika dia terjun masuk ke dalam lumpur, sensasinya itu bagaikan seluruh tubuhnya dimakan bulet-bulet sama tanah. Nah, atas laporan netizen, pihak berwajib udah berusaha tuh melacak keberadaannya Dogi untuk diperingati karena khawatir tren ini bakalan ditiru sama netizen lainnya yang ujung-ujungnya malah beneran menelan korban. Walaupun begitu, gue nggak tahu kelanjutannya gimana, apakah Dogi beneran masih hidup atau enggak, karena belum ada lagi nih berita tentang dia. Nah, gue curiga kalau Dogi meniru orang Indonesia nih, karena banyak user TikTok Indonesia yang live streaming sambil juga mandi lumpur. Masih ada nggak sih? Pada bulan Februari tahun 2001, ada seorang pria bernama David sedang bermain blackjack bersama bonekanya. Lo nggak salah dengar, dia main blackjack bersama beberapa boneka koleksinya. David bakalan main blackjack nih, tapi mainnya tidak menggunakan kartu remi, mainkan menggunakan gamebot. Nah, yang paling aneh adalah bukan dia bermain kartu sama boneka, tapi apa yang dia lakukan setelah bermain kartu dengan boneka. Jadi dalam vlognya, David kayak menjelaskan kalau cara mainnya itu ganti-gantian. Di awal permainan, David bakalan mulai duluan ya, jalan duluan. Setelah selesai, gamebotnya bakalan dioper ke bonekanya. Lalu David kayak menggerakkan bonekanya, kayak ngebuat bonekanya itu berpura-pura main, kayak gilirannya si boneka jalan nih. Kalau bonekanya udah selesai main, gantian lagi nih ke gilirannya David untuk jalan, untuk main. Begitu terus sampai akhirnya ada yang kalah dan yang menang nih di antara David dan bonekanya. Anehnya, somehow, walaupun David bermain dengan boneka, dia kebanyakan selalu aja kalah. Nah, gue mulai curiga nih kalau David sengajain kalah karena dia suka nih dengan hukumannya. Jadi hukumannya tersebut adalah David mesti memasukkan lumpur ke dalam celana dalamnya. Pada saat lumpurnya dimasukin ke celana dalamnya, David itu kayak bilang, wah aku kalah nih, aku mesti menerima hukuman aku nih. Tapi dari ekspresi wajahnya kita bisa melihat kalau David mah nikmati nih momen dimana lumpur masuk ke celana dalamnya. Setelah dimasukkan lumpur, David bakalan memulai lagi nih bermain blackjack bareng dengan bonekanya. Ujung-ujungnya di akhir sesi permainan kita bisa melihat pantatnya si boneka dan juga pantatnya David itu kayak dipenuhin oleh lumpur. Nah, ada satu hal nih yang ngebuat gua bingung, yaitu kameramennya. Kalau lo perhatikan baik-baik ya, David tidak merekam dirinya bermain blackjack, melainkan ada orang lain yang merekam David bermain blackjack. Bahkan kalau lo tonton full videonya, ada beberapa momen di mana David kayak lagi excited banget mempersiapkan lumpurnya untuk bermain blackjack bersama dengan bonekanya. Kameramen kayak memperlihatkan David menyiapkan lumpur, memperlihatkan juga David mencium-cium bonekanya, bahkan juga sayang-sayangan sama bonekanya. Sampai sekarang gue nggak nemuin nih identitas dari kameramennya. Apakah itu istrinya David, temannya David, atau siapalah, gue nggak tahu. Yang jelas kalau gue adalah kameramennya, gue bakalan sempetin tuh untuk nempeleng kepalanya David. Join TV, bye bye.